Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer? Dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Berjumpa lagi bersama Ciptaning Channel. Pada hari ini kita akan melakukan unboxing. Bukan unboxing sih, orang udah dibuka ya. Konten mengenai produk herbal dari Ganang Setioko, teman-teman, dikirim dari Banyumas, Jawa Tengah. Ini bernama Prabu Healthy, obat herbal. Kemasannya seperti ini. Tutupnya double, dan sebelumnya ini sebenarnya disegel plastik ya teman-teman, plastik seperti ini nih. Harganya 100.000 teman-teman. Kemudian ini ada air kesehatan, air salsabil, air tajrib, salsabil, air tajrib yang mujarab. Kita bahas produk ini aja ya. Isinya satu bungkus ini kalau nggak salah 30 teman-teman. 30. Ini aturan pakainya 4 kali 3. Ini kan 4 nih, kali 3. Diambil 1. Nah, kan 4 ya. Diminum pagi 4, siang 4, kemudian malam 4. Jadi sehari 12 ya. Berarti habis dalam waktu 10 hari kalau nggak salah ya. Prabu Healthy ini dibuat dengan metode, sebentar, tulisannya kelihatan nggak? Prabu Healthy ini dibuat dengan metode olahan dan bahan pilihan yang dirujuk dari kitab Ajaibul Makhlukot yang sudah terbukti khasiatnya secara turun-temurun dan sudah teruji klinis. Komposisinya Annona murricata, Garcinia, Cantella asiatica, Anredera cordifolia. Saya bacanya sesuai tulisan aja teman-teman. Ini dibacanya sordifolia atau cordifolia. Saya nggak tahu ya, ini kan bahasa apa ya, bahasa herbal. Kemudian yang kelima ialah moringa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 teman-teman. Seharusnya ini ada 6 teman-teman. Seharusnya ada berapa? Ada 6. Sesuai petunjuk dari Eyang Prabu saat Mas Ganang berada di alamnya Eyang Prabu ya, untuk mempelajari tadi kitab Ajaibul Makhlukot. Yang pertama itu mencari bahan ramuan di waktu komar yang bertabiat dingin dan basah dan berlogam perak. Uluhiyahnya Jibril dan sulfiyahnya Muroh. Jadi uluhiyah itu makhluk golongan atas ya teman-teman. Sedangkan sulfiyah itu makhluk golongan bawah. Nah, makhluk sulfiyah itu adalah yang menyebabkan kerusakan-kerusakan. Contohnya penyakit. Nah, kita mencari obatnya menggunakan sulfiyahnya. Kira-kira seperti itu. Yakni tanaman dingin dan basah, bertabiat dingin dan basah, dan berlogam perak. Itu yang pertama. Yang kedua, wasilah ramuan kedua adalah diambil di waktu marik, bertabiat panas dan kering, berlogam tembaga. Uluhiyahnya yakni syamsail dan sulfiyahnya
adalah al-ahmar. Nah, jadi kan ada tanaman ya yang bertabiat panas dan kering. Itu contohnya ini jahe teman-teman. Jahe kan dia beresensial panas ya. Nah, kering. Nah, kering itu yang diambil dari tempat yang kering. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, wasilah ramuan yang ketiga ya. Itu diambil di waktu atorik. Nah, untuk waktu itu teman-teman bisa tanya Mbak Google ya. Bertabiat panas dan dingin. Logamnya swasa. Uluhiyahnya Mikail. Sedangkan sulfiyahnya burhon. Nah, ini kan ada ya tadi bertabiat panas dan dingin. Itu contohnya sama seperti yang tadi teman-teman. Bertabiat panas itu dia beresensial panas ya. Contohnya kok ngeblur-ngeblur ya. Contohnya jahe. Nah, maksudnya dingin bagaimana? Jadi yang diambil dari daerah yang dingin teman-teman. Nah, berarti jika bertabiat panas dan dingin, yakni contohnya jahe gunung ya, jahe yang diambil dari pegunungan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau beresensial panas dingin itu saya pernah belajar dulu teman-teman, baca-baca lah di buku-buku herbal itu. Esensial yang panas itu contohnya apa aja, yang beresensi dingin itu herbal apa aja. Dulu saya juga pernah baca-baca lah, belajar sedikit. Kemudian yang keempat, wasilah ramuan yang keempat diambil di waktu mustarik. Kemudian bertabiat panas dan basah. Logamnya timah. Uluhiyahnya sorfayail. Sulfiyahnya sanburus. Nah, jadi yang dimaksud logamnya itu alat tumbuknya teman-teman. Tadi yang kedua contohnya tadi ya yang berlogam tembaga. Kemudian tanamannya bertabiat panas dan kering. Jadi itu misalnya jahe tadi ya panas dan kering. Berlogam tembaga itu maksudnya tembaga itu yang untuk alat tumbuknya teman-teman. Untuk deploknya itu loh menggunakan bahan tembaga. Seperti itu. Bahannya ya. Alat untuk deplok. Kemudian yang kelima. Wasilah ramuan yang kelima diambil di waktu sulroh. Surah apa sulroh gitulah ya. Bertabiat dingin dan kering. Logamnya besi. Uluhiyahnya anyail. Dan sulfiyahnya subah. Nah, itu yang ramuan kelima. Yang keenam, wasilah ramuan keenam diambil di waktu zuhal. Bertabiat dingin dan basah. Logamnya wojo atau waja. Yang tempat untuk menggoreng ya teman-teman, namanya waja. Uluhiyahnya kasfiyail. Sulfiyahnya al-mazhab. Nah, jadi Mas Ganang itu mendapat 6 ramuan itu teman-teman sebenarnya dari kitab Ajaibul Makhlukot. 6 mungkin bahan-bahannya kurang satu mungkin yang susah didapatkan sehingga di sini hanya tertulis ada 5 teman-teman komposisinya. Mungkin ada satu bahan yang memang sulit untuk didapatkan. Jadi di sini komposisinya ada 5. Kira-kira seperti itu. Sedangkan Prabu Helti ini diambil dari nama Eyang Prabu itu teman-teman, yang mengijazahkan kitab Ajaibul Makhlukot tadi. Nah, diabadikan menjadi sebuah produk. Kemudian ini untuk apa aja manfaatnya ya? Sebentar ngeblur. Nah, Prabu Helti khasiatnya 1 untuk detoksifikasi. 2. Memberikan perlindungan pada lesi mukosa lambung. 3. Mempercepat pembentukan kolagen. 4. Mencegah dan mengobati diabetes.
5. Menurunkan kolesterol jahat. 6. Menjaga fungsi ginjal. 7. Mengobati gatal-gatal. 8. Mengobati anemia. 9. Mengobati asam urat. Dan mengobati segala jenis penyakit lainnya. Kandungan aktif flavonoid, tanin, dan saponin. Nah, seperti itu. Itu juga ada nomor konsultasinya ya teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan itu ada ya di situ nomor untuk bertanya-tanya. Kemudian kita coba buka ya. Satu persatu teman-teman. Ini sudah saya siapkan kertas ya. Tujuannya tadi nanti untuk tataan. Tataan. Alas. Sebagai alas kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, supaya teman-teman biar nggak penasaran ya. Jadi informasinya ini ialah produksi perdana teman-teman. Yang pertama kali diproduksi hanya kurang dari 100 piece. Kurang dari 100 pak ya. Ini kan 1 pak segini misalkan. Tidak lebih dari 100 pak produksi perdana. Mungkin sekarang sudah habis. Dan semoga kita berharap Mas Ganang dan tim bisa memproduksinya kembali supaya sedulur-sedulur yang lain, saudara-saudara yang lain bisa ikut merasakan manfaatnya teman-teman ya. Ini nanti kita uji pH-nya teman-teman. pH-nya konon dikatakan di atas 9 ya. Kalau di atas 9 itu nanti hasilnya akan ungu.